Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan kita akan kembali terhubung dengan narasumber kita, yakni Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, kita lanjutkan perbincangan kita tadi bahwa ini merupakan usaha perbaikan yang dilakukan oleh Kapolri. Saya penasaran apa yang disampaikan seorang Kapolri kepada Bapak selaku penasihat ahli Kapolri saat pertama kali mendengar kasus narkoba yang menyeret seorang mantan Kapolda. Ya, Bapak Kapolri beliau tuh tergugahnya bukan setelah ini kasus ini aja kan. Tapi sudah sejak kasus Sambo itu kan terjadi ya. Beliau kan sudah melihat bahwa aduh ternyata citra baik polisi selama ini, di belakang citra baik polisi selama ini ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan yang di dalam itu sendiri kan, itu kan. Nah, waktu itu kan dia kan sudah diperintahkan oleh Pak Kapolri, jangan ditutup-tutupi apa yang ada kan itu. Waktu itu walaupun menunjuk pada kasus yang ada itu karena kelihatan dia manipulasi, tapi ternyata kan kemudian makin keluar lagi kekurangan-kekurangan polisi yang di blow up oleh media kan gitu. Nah, itulah kemudian tugas pokok polisi kita harus bersih-bersih gitu loh. Ya, terus kemudian beliau menegaskan bahwa saya akan tidak tegas semua orang yang melanggar tidak pandang bulu dari bawah sampai atas gitu. Intinya. Itu kan untuk menunjukkan bahwa selama ini mungkin penindakan itu kurang tegas kan gitu. Jadi oke lah, ditindak tegas dan kemudian dikasih contoh-contoh kan dilalah kok. Ya itu baru diomongkan gitu nggak sampai berselang berapa ini kok ada kejadian yang habis Pak Sambo, kejadian lagi di Pak Teddy Minahasa ini gitu. Jadi intinya kalau Pak Kapolri sendiri kan dia sudah bertekad ya, dan dia sudah panggil semua bawahannya itu untuk marilah kita betul-betul serius ini. Kita jangan sampai main-main kemudian jangan sampai masih terus terbull up terus ke keburukan polisi. Nah, tapi yang sekarang terbull up ini kan peristiwa yang masa lalu sebelum terjadi kasus Sambo itu kan. Nah, jadi seakan-akan kok sudah begitu kok masih begitu. Pak Kapolri sudah tegas kok masih ada gitu. Enggak, ini sisa-sisa yang masa lalu yang itu. Nah, yang kemudian ke depan ini sudah diniati untuk baik-baik kan gitu. Cuman saya tidak tahu ya bagaimana apakah di lapangan juga sudah bersih betul. Ini harusnya ya ditindaklanjuti dengan pengawasan yang ketat. Tapi kalau saya lihat kemarin dari pernyataan Pak Kapolri itu sudah bagus sekali itu kan dia kan mengadakan patroli cyber kemudian pengaduan yang langsung direspon pakai menggunakan digital dan sebagainya itu contoh-contoh bahwa kita itu polisi ya sudah mau serius gitu. Nah sekarang problemnya adalah ini menyadarkan polisi semua di wilayah itu ya gitu. Karena polisi ini ya ada yang baik ada yang buruk. Selama ini polisi yang baik-baik merasa tersisih oleh polisi yang buruk kan gitu kan karena terlalu banyaknya buruk gitu. Nah sekarang ini polisi mesti sadar ya gitu ya bahwa di antara kita ini yang bekerja dengan baik itu masih ada juga yang kurang baik. Nah ini masing-masing pimpinan wilayah itu harus punya komitmen fakta integritas bahwa kalau bawahannya itu tidak benar ya dia sanggup untuk diganti. Itu saya kira jalan yang terbaik untuk cepat bikin bersih-bersih polisi gitu. Selama ini niat Pak Kapolri sudah bagus, sudah memberikan pengarahan, sudah banyak produk-produk yaitu quick win dan sebagainya itu. Dan kemudian kenyataannya di lapangan juga sudah dipraktekkan oleh para Pak Kapoldanya. Contoh kemarin itu nangkepin itu yang polisi-polisi yang terima suap itu untuk masuk polisi itu. Ya praktek kayak gitu tuh dari dulu sudah ada itu. Kemarin kan ditangkapin kemarin itu wah jadi spektakuler. Padahal praktek kayak gitu tuh sejak saya dulu Barada tahun 71 sudah ada kayak gitu, praktek kayak gitu. Itulah citra polisi ya. Kalau kita nggak mau tahu itu bahwa memang banyak peluang di lapangan dan kemudian kalau kita itu masih bisa ingin mengatakan bahwa kita itu baik-baik saja. Kalau dalam kondisi sekarang itu keliru besar. Sekarang polisi masih dalam kondisi yang kurang baik. Masih banyak yang terselubung kekurangan-kekurangan itu yang harus diperbaiki. Nah akibat ini apa ya, orang-orang di anggota-anggota yang punya pemikiran yang baik itu nggak muncul, nggak pernah keluar gitu. Jadi seakan-akan polisi kok yang jelek ada yang ada kan gitu. Nah ini suatu tantangan ya. Jadi Pak Kapolri juga ditantang sekarang ini tidak cukup hanya dengan memberikan statement, tapi juga pakai kerja nyata. Dan dibarengi oleh kerja nyata semua pimpinan di wilayah gitu, untuk masing-masing berlomba
memperbaiki kesatuannya gitu. Ini saya kira itu karena gini ya. Sekarang polisi sudah terlanjur trauma ya dengan polisi itu. Saatnya kok gitu terus, sehingga untuk mengembalikan kepercayaan polisi itu tidak mudah. Bahkan seperti Bu Sri Mulyani, wah itu susah sekali untuk memperbaiki kepercayaan publik pada masalah pajak. Pada polisi ini ya, sekarang ini polisi berusaha semaksimal mungkin ya. Tetapi nanti apabila ada kasus yang jelek meledak lagi, udah habis lagi tuh. Kebaikan-kebaikan yang ataupun prestasi yang diterima dicapai itu akan menghapus semua citra positif polisi gitu. Makanya itu ya harus tidak boleh putus asa ya. Dengan apabila ada kejadian kemudian dihantam lagi kasus ini ya, itu anggaplah itu pil pahit yang terus harus dimakan oleh polisi sendiri untuk memperbaiki polisi ini gitu. Jadi polisi mestinya ya terima kritik. Dan bukan hanya cuma bilang terima kritik saja, tapi kritik itu didalami bagaimana cara menghilangkan yang dikritikkan itu. Bukan hanya oke, kita terima, kemudian wah sudah selesai gitu aja. Kan kelemahan polisi selama ini gini ya. Keluhan banyak, sudah ditampung pakai digital dan sebagainya. Tetapi atas keluhan itu tidak ada perbaikan dan tidak ada feedback apa yang telah diperbaiki. Dan kemudian sering tidak ada target kepada yang dikritik itu untuk harus memperbaiki, dan juga tidak ada target kalau kamu nggak bisa perbaiki, kamu harus mundur gitu. Nah ini kalau sekarang saya kira sudah waktunya untuk itu ya, jadi supaya polisi itu bisa betul-betul menuju ke arah perbaikan itu ya. Pada yang kekurangan selama ini, kritik masih tetap diterima, tapi kemudian ditindaklanjuti dan dijawab kepada yang memberikan kritik. Kritik Anda sudah saya terima, dan sampai sekarang sudah dipelajari sampai sini dan perbaikannya sampai sini. Kalau Anda masih kurang bagus, tolong sampaikan pada saya lagi, dan kemudian anggota pimpinan itu saya ganti. Kira-kira dengan cara itu mungkin agak sedikit mendorong semua polisi yang baik-baik itu untuk kembali ya bersemangat untuk memperbaiki polisi ini, jangan putus asa gitu. Karena saya lihat kemarin diskusi dengan pimpinan anggota adik-adik kita yang di lapangan itu banyaknya masih idealis kok. Mereka punya gagasan yang bagus-bagus, tapi kemudian ya nggak pernah terdengar di depan masyarakat itu, karena yang dimuat di tiap hari itu kan cuma keburukan polisi dalam tanda petik yang diwakili oleh mereka-mereka yang sekarang ini lagi disidangkan gitu kan. Jadi para masyarakat kan seakan-akan kan menggeneralisir, wah musik polisi kok kayak gitu ya kualitasnya kayak gitu. Padahal di belakang itu juga masih ada polisi yang baik dan idealis, cuman nggak pernah tampil di TV atau dikenal masyarakat, sehingga dipikirnya polisi itu kayak gitu semua. Tapi intinya itulah, dengan kondisi sekarang ini polisi sudah harus bukan hanya ngomong doang bersih-bersih, tetapi harus betul-betul bersemangat semua dari atas dari bawah juga mengikuti itu. Ayolah kita sama-sama memperbaiki polisi dengan cara itu tadi, kita dikasih kesempatan, kewenangan, tetapi gunakanlah kewenangan itu semaksimal mungkin secara profesional dan proporsional, dan jangan sampai lagi meneruskan perilaku koruptif ya. Salah satu ciri ya yang paling bikin polisi itu tidak bagus selama polisi ini, saya mengamati polisi selama 50 tahun itu karena perilaku koruptif. Perilaku koruptif itu terjadi di lapangan, mulai dari petugas yang terdepan. Karena apa? Peluangnya sangat besar sekali menyalahgunakan kewenangan itu untuk mencari keuntungan itu. Nah ini karena peluangan yang besar itu harusnya diimbangi dengan suatu pengawasan yang ketat. Nah, pengawasan yang ketat itu hanya bisa apabila internal dan eksternal. Tapi apabila pengawasan internal pimpinannya juga sudah tidak bisa mengawasi, nah itu jadi rusak. Jadi kalau perilaku korupsi itu hilang, polisi akan baik. Nggak usah pakai program-program yang muluk-muluk, harus patroli tiap hari di mana-mana, enggak. Yang bikin rusak itu adalah kalau kita sudah patroli tiap hari, tapi kemudian ada anggota yang pungli, rusaklah itu anunya polisi. Jadi kalau perilaku korupsi itu tidak dihilangkan, itu mungkin agak bisa mengurangi citra buruk polisi. Tapi untuk menghilangkan perilaku koruptif polisi itu tidak hanya bisa ditekankan pada anggota supaya jujur dan sebagainya. Biaya operasional polisi juga harus dicukupi gitu. Karena di dalam tugas polisi itu tidak ada pekerjaan yang gratis itu. Semua membutuhkan biaya itu. Patroli butuhkan bensin, butuh Babinsa butuh alat kontak. Sampai sekarang ini sayangnya
dukungan operasional itu walaupun sudah meningkat ya masih kurang banyak, masih kurang memadai. Penyidik misalnya itu. Coba sekarang kan masih pakai indeks perkara, gitu. Bukan kepada item-item. Kalau misalkan kasus ini ya, kasus ini terjadi kita manggil saksi berapa gitu. Satu kali panggil saksi itu ongkosnya berapa untuk kurir atau menangkap sampai ke luar negeri berapa gitu. Sampai sekarang kan belum ada anggaran yang hitungannya kayak gitu itu. Cuma pakai indeks perkara ringan, perkara berat ini yang tidak memadai. Akibatnya apa? Polisi yang di lapangan yang baik-baik itu kalau mau bekerja ya terpaksa harus minta biaya daripada orang yang jadi korban. Itulah yang terjadi, kehilangan ayam malah jadi kambing yang hilang kan gitu. Itu salah satunya karena biaya operasional itu nggak didukung oleh dinas gitu. Nggak usah gaji ditinggikan lah, biaya operasional aja itu kalau memadai ya itu saya kira akan banyak mengurangi kecurangan-kecurangan polisi yang ada di lapangan itu. Seperti orang bank itu ya, kalau menagih kan kalau dia nggak dikasih uang ongkos untuk berangkat dia nggak berangkat. Kalau polisi nggak bisa, ada kejadian wah nggak ada ini transportasinya saya nggak bisa datang, nggak bisa, dia harus datang, paksakan datang gitu. Itu jadi kehidupan polisi itu ya kebanyakan dilihat sisi buruknya, tetapi untuk memperbaikannya itu kadang-kadang kemudian diabaikan. Contoh, wah itu alasan klasik tuh, anggaran dikasih cukup ini. Oh sekarang udah naik sekian triliun. Nah, bisa dilihat itu berapa triliun itu habis untuk anggaran belanja untuk keperluan gaji, untuk keperluan pembangunan polisi sendiri, tapi untuk kepentingan operasionalnya masih kurang memadai. Gitu. Jadi itulah kalau mau ini ya. Polisi itu baik ya, itu ya mestinya ya jangan hanya pengumuman polisinya disuruh baik-baik gitu, tapi sementara masyarakatnya sendiri juga masih ataupun pemerintahnya sendiri juga tidak memperhatikan kepentingan polisi. Tapi intinya nomor satu adalah apabila moral polisi itu baik ya, perilaku korupsi nggak ada dari tingkat bawah sampai atas, saya kira polisi akan disanjung akan diterima oleh masyarakat. Karena yang bikin rusak polisi itu perilaku koruptif itu tadi. Nah, kalau wujudnya sekarang hasil dari korupsi kemudian pakai untuk hedonistis kan gitu. Itu hedonistis itu hanya perwujudan daripada kalau korupsi merajalela ya dia pasti hedonis. Kalau korupsinya nggak ada mungkin hedonis dia. Kan gitu. Itu kira-kira unek-unek saya ya. Kalau mau ditanya mengenai bagaimana polisi itu gitu. Kok bisa begitu gitu ya, kira-kira itulah. Memang polisi itu sangat luas ya kesempatan untuk berulang melakukan tindakan diskresi di lapangan itu. Dan diskresi itu keputusannya ketika itu diambil, nggak bisa. Misalkan kita menghadapi masalah, tanya dulu kemendaannya gimana atau briefing dulu gimana, nggak bisa. Harus ketika itu diambil tindakan. Nah tindakan itu nggak ada tindakan yang gratis, semua butuh biaya itu. Gitu loh. Misalkan ada laporan orang dikeroyok, kan otomatis harus langsung bisa turun ke lapangan. Tapi kalau kendaraannya nggak ada, orangnya nggak cukup, gimana mau memenuhi itu kayak gitu kan? Jadi ini suka dukanya polisi di lapangan itu gitu ya. Jadi tidak mudah. Intinya polisi sendiri bersemangat, tapi juga masyarakat dan pemerintah juga ikut mendukung untuk mengawasi maupun membiayai polisi itu supaya tidak berperilaku korupsi. Baik, mungkin Pak itu Arianto, ya. kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Sesaat lagi kita jeda terlebih dahulu, Pak.